Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Situasi pandemi COVID-19 ini memang meningkatkan dimensi-dimensi kehidupan yang mungkin selama ini kita abaikan. Salah satu dimensi penting yang terungkap adalah jangan-jangan selama ini hidup kita dikendalikan oleh budaya ketakutan. Lihat saja, ketika pandemi COVID-19 merebak, yang muncul adalah kepanikan, sehingga banyak orang berebut menimbun barang-barang kebutuhan karena takut kekurangan. Atau lihat saja, ketika muncul pandangan soal jenis obat-obatan yang dikatakan dapat menyembuhkan, maka seberapa mahal pun obat-obatan itu dijual, tetap dibeli karena takut tidak mendapat kesembuhan. Bahkan, banyak orang menolak mengakui bahwa dirinya atau keluarganya positif COVID karena takut akan stigma atau berita-berita hoax terkait penyakit COVID. Kita seakan-akan ada dalam suasana kehidupan yang dikendalikan rasa takut. Tetapi jika kita refleksikan lebih jauh, budaya ketakutan itu ternyata bukan hanya terjadi pada situasi pandemi ini. Kita bisa melihat bahwa jauh sebelumnya, budaya ketakutan itu juga bekerja di dalam kehidupan kita. Itu terlihat ketika kita menyaksikan bagaimana budaya kehidupan yang rakus mengejar harta, sehingga tidak peduli melanggar hukum dan merugikan sesama, itu karena takut tidak punya harta benda. Kita bisa melihatnya dengan bagaimana banyak orang melakukan segala cara menipu, bermuka dua, memfitnah, agar bisa mendapat posisi dan kedudukan yang diakui dan dihormati, itu karena takut tidak dihargai keberadaan. Pada titik ini, kita melihat bahwa budaya ketakutan bukan saja membuat manusia hidup dalam sikap pesimisme, tetapi budaya ketakutan juga melahirkan konflik dan silang sengketa di tengah-tengah kehidupan bersama. Dengan kata lain, buah dari budaya ketakutan adalah penderitaan. Nah, dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini, Rasul Paulus sedang membahas dua pola hidup. Pola hidup dalam daging dan pola hidup dalam roh. Pola hidup dalam daging adalah pola hidup yang dikendalikan dosa. Dosa membuat manusia terasing dari Tuhan, dan karena terasing dari Tuhan, manusia tidak memiliki kepastian akan keselamatan, maka muncullah rasa takut. Nah, dalam kendali rasa takut itu, maka segala perbuatan manusia ada dalam rangka mencari jawaban atas ketakutan. Maka secara manusiawi, manusia yang takut akan lapar itu, ia menjadi rakus agar rasa lapar dapat dikalahkan. Manusia yang takut akan ancaman, maka ia menjadi egois dan bengis menaklukkan sesamanya agar tidak ada lagi ancaman bagi kehidupannya. Manusia takut tersaingi, maka ia berupaya menjadi yang paling tinggi dan yang paling utama dari yang lainnya. Tetapi justru tindakan-tindakan itu yang semakin menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Dalam kendali ketakutan, manusia membangun kehidupan yang penuh penderitaan. Ini berbeda dengan kehidupan di dalam roh. Kehidupan di dalam roh adalah kehidupan yang terikat dengan Tuhan. Karena terikat dengan Tuhan, maka hidup dalam roh adalah hidup dalam kepastian akan keselamatan. Maka kepastian akan keselamatan justru tidak menimbulkan budaya ketakutan, tapi sebaliknya, budaya kasih dan pengharapan. Karena terikat kepada Tuhan, maka orang yang hidup dalam roh tidak khawatir akan ancaman-ancaman dunia, karena ada Tuhan yang memastikan keselamatannya. Kepastian itu ada di dalam Yesus Kristus yang bangkit dan menjadi juru selamat dunia. Dan karena keselamatan itu pasti, maka manusia yang hidup dalam roh tidak lagi hidup egois, tidak lagi mementingkan dan memikirkan dirinya sendiri, tetapi manusia yang hidup dalam roh adalah manusia yang tidak takut menghadapi dunia dan berani melangkah menjalani kehidupan karena ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikasih Tuhan, melalui perkataan Rasul Paulus, kita kemudian diajak untuk melihat bahwa kita pun adalah umat yang telah menerima anugerah kehidupan di dalam roh. Kita telah menerima kepastian keselamatan. Kita diberi kehidupan baru yang landasannya adalah kasih dan pengharapan.
Maka dari itu, kita diajak untuk meninggalkan pola hidup yang dikendalikan budaya ketakutan. Jangan rakus, karena Tuhan pasti mencukupkan kebutuhan kita hari lepas hari. Jangan iri hati, karena siapapun kita berharga di mata Tuhan. Apalah arti penilaian dunia dibandingkan penilaian Tuhan? Jangan mengejar kekuasaan, karena kehormatan kita bukan berdasarkan kedudukan yang kita punya, tetapi sejauh apa kita taat dan setia mengerjakan dan kehendak dan perintah Tuhan. Tetapi hidup dalam kasih Tuhan, apa wujudnya? Wujudnya adalah kehidupan yang menjunjung kebenaran, kehidupan yang menegakkan keadilan, kehidupan yang memastikan bahwa setiap orang dihargai sebagaimana mereka adanya. Tetapi bukan hanya kepada manusia saja. Hidup dalam kasih Tuhan juga hidup yang peduli pada kelestarian alam, karena jika alam rusak, maka rusak jugalah kehidupan manusia itu. Itulah ciri hidup orang-orang yang dimerdekakan dari ketakutan dan mendapat jaminan keselamatan. Tetapi kalau begitu, apakah di tengah-tengah situasi pandemi ini kita tidak perlu lagi takut bersikap bebas, tidak perlu masker, tidak usah jaga jarak, toh Tuhan sudah beri keselamatan? Justru tidak. Ingatlah, kita masih hidup dalam dunia yang rapuh dan ringkih karena dosa. Karena itu dunia ini pasti penuh dengan tantangan dan ancaman. Berita sukacitanya adalah, meski dunia ini rapuh, tetapi ada karya Yesus Kristus yang menjamin keselamatan orang percaya. Maka di tengah-tengah pandemi ini kita harus mengingat bahwa pandemi ini nyata, dampaknya terbukti. Kalau kita tidak patuhi protokol kesehatan, sangat besar kita bisa terpapar. Dan kalau terpapar, ada resiko tinggi yang harus kita hadapi. Tetapi kemerdekaan kita adalah, meski kita berhadapan dengan pandemi yang mengancam, kita punya kepastian bahwa keselamatan Tuhan pasti akan nyata bagi kita yang taat dan takut akan Tuhan. Nah, kepastian ini yang perlu kita bagikan kepada sesama. Bukan dengan melanggar protokol kesehatan, tetapi dengan berbagi kepedulian dan berita pengharapan itu. Kita bisa mewujudkannya dengan tidak mencap negatif mereka yang positif COVID. Kita memakai masker bukan karena takut, tapi karena peduli pada kesehatan sesama. Kita mendorong sesama untuk percaya bahwa vaksinasi itu baik dan bagian dari karya Tuhan. Karena dengan melakukan vaksinasi, kita bersama-sama mewujudkan masa depan yang bebas dari ancaman pandemi COVID. Maka, sebagai orang-orang yang telah menerima berita kemerdekaan yang berasal dari karya keselamatan Yesus Kristus, maka marilah menjadi pemberita kabar pengharapan itu kepada sesama, bukan pembawa kabar ketakutan. Tuhan memberkati kita. Amin.